Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak solehnya Ustazah yang ada di rumah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat membela Islam. Allahu Akbar. Ustazah doakan semoga anak-anak solehnya Ustazah di kelas 4 Abu Ayyub dalam keadaan yang sehat walafiat dan dalam perlindungannya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak soleh, berjumpa lagi dengan Ustazah April di kelas 4 Abu Ayyub Al-Ansori. Insya Allah hari ini kita akan bersama-sama belajar tematik dengan muatan pembelajaran ilmu pengetahuan alam atau yang biasa kita singkat dengan IPA. Nah, untuk pembelajaran IPA kita masih pada tema 5, pahlawanku, subtema 2, perjuangan pahlawanku, fokus pembelajaran 1. Nah, kira-kira untuk materi IPA kita hari ini apa ya? Nah, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, terlebih dahulu kita membaca doa sebelum belajar. Sama-sama dengan Ustazah April ya. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, membaca doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, limpahkanlah kepada kami ilmu dan pemahaman yang baik. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan membaca doa tadi Allah kemudian memberikan kepahaman yang baik kepada anak-anak soleh dan memberikan berkah serta ridhonya terhadap pertemuan daring kita hari ini. Baik anak-anak soleh, adapun pembelajaran kita hari ini tentang IPA adalah sifat-sifat cahaya pada cermin. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang sifat-sifat cahaya ada 5. Nah, salah satu sifat cahaya itu adalah cahaya dapat dipantulkan. Nah, salah satu contohnya misalkan ketika kita bercermin. Nah, saat kita bercermin, maka pantulan bayangan dari tubuh kita akan dipantulkan oleh cermin tersebut. Tahukah anak-anak soleh bahwa cermin itu terbagi menjadi 3 jenis? Ada cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung, di mana ketiga jenis cermin ini memiliki juga sifatnya masing-masing. Seperti apa itu? Silakan menyaksikan video penjelasan Ustazah berikut ini. Anak-anak, sebelum Ustazah April menjelaskan pembelajaran kita hari ini, terlebih dahulu Ustazah April ingin mengingatkan kepada anak-anak solehku sekalian agar menyiapkan perlengkapan belajarnya seperti pulpen untuk alat tulis, buku tulis, dan juga jangan lupa buku tema 5-nya pahlawanku. Nah, kalau misalkan perlengkapan belajarnya sudah disiapkan, silahkan anak-anak soleh mencari posisi duduk ternyaman untuk menyimak penjelasan Ustazah berikut ini. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini ada 2. Yang pertama, anak-anak soleh mampu mengidentifikasi sifat-sifat cahaya pada cermin dan hubungannya dengan penglihatan dengan benar. Yang kedua, anak-anak soleh mampu menjelaskan sifat-sifat cahaya pada cermin dengan benar. Anak-anak, kita dapat melihat sebuah benda jika ada cahaya. Prosesnya yaitu sinar atau cahaya mengenai benda dan benda yang terkena cahaya memantulkannya ke mata kita. Nah, proses ini dikenal dengan sifat cahaya di mana cahaya dapat dipantulkan. Tahukah anak-anak soleh apa itu cermin? Ya, cermin merupakan benda dengan permukaan yang rata yang dapat memantulkan bayangan secara sempurna. Nah, berdasarkan sifat cahaya di mana cahaya dapat dipantulkan, maka pemantulan dibagi menjadi 2 anak soleh. Ada yang namanya pemantulan teratur dan ada yang namanya pemantulan tidak teratur.
Pemantulan teratur adalah jika sinar datang jatuh pada benda yang permukaannya rata. Pada peristiwa tersebut, sudut datang itu sama dengan sudut pantul. Sedangkan pemantulan yang tidak teratur adalah jika cahaya atau sinar jatuh pada benda yang permukaannya tidak rata, di mana pada pemantulan tidak teratur, sudut datang tidak sama dengan sudut pantul. Nah, berdasarkan hukum pemantulan, maka sifat-sifat cahaya pada cermin terdiri dari dua. Pertama, sudut datang sama dengan sudut pantul. Kedua, sinar datang, garis normal, dan sinar pantul terletak dalam satu bidang datar. Untuk lebih jelasnya, mari kita cari tahu bersama lewat jenis-jenis cermin berikut ini. Cermin terbagi menjadi 3 jenis. Pertama, cermin datar, kedua, cermin cekung, ketiga, cermin cembung. Untuk pengertiannya, silakan menyimak slide berikut ini. Cermin datar. Cermin datar merupakan cermin yang permukaannya datar. Bayangan yang terbentuk adalah maya, tegak, sama besar, jarak bayangan sama dengan jarak benda. Nah, untuk contohnya silakan anak soleh melihat gambar yang ada di video. Nah, ketika kita bercermin di cermin di kamar kita misalkan, nah itu salah satu contoh dari cermin datar. Kemudian yang kedua, cermin cekung. Cermin cekung merupakan cermin yang permukaannya melengkung ke dalam. Bentuk bayangan tergantung jarak. Dekat cermin sama dengan tegak, lebih besar, maya. Sedangkan kalau misalkan posisi cerminnya dalam keadaan jauh, maka sifatnya adalah nyata, lebih besar, dan terbalik. Contohnya misalkan seperti yang ada di gambar, cermin yang ada di senter. Anak-anak soleh ingat senter ya, tahu senter. Nah, itu salah satu contoh dari cermin cekung. Berikutnya adalah cermin cembung. Cermin cembung merupakan cermin yang permukaannya melengkung ke luar. Bayangannya bersifat maya, diperkecil, dan tegak. Contohnya seperti yang ada di video, gambar yang ada di video. Nah, biasanya cermin ini itu digunakan para pengguna lalu lintas. Alat optik merupakan alat untuk membantu penglihatan manusia. Contohnya misalkan ada teropong, kemudian ada juga periskop, ada mikroskop, kemudian ada juga kacamata, ada lup atau kaca pembesar, dan ada juga namanya teleskop. Nah, 6 gambar yang anak soleh lihat di video ini merupakan salah satu alat optik yang bisa digunakan untuk membantu penglihatan manusia. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas satu persatu. Teropong berfungsi untuk melihat benda yang jauh. Jadi kalau misalkan kita mau melihat benda atau sesuatu dari jarak yang sangat jauh, maka kita bisa menggunakan teropong. Kemudian periskop. Nah, periskop digunakan untuk kapal selam untuk melihat benda yang jauh yang terhalang. Jadi, biasanya periskop ini digunakan oleh para pengguna kapal selam. Nah, kapal selam itu kan biasanya mereka beradanya di dalam air ya anak soleh ya. Nah, untuk melihat benda-benda yang jauh yang terhalang, maka mereka menggunakan periskop ini. Nah, selanjutnya mikroskop. Mikroskop. Nah, mikroskop digunakan untuk melihat benda-benda yang sangat kecil. Nah, biasanya mikroskop ini digunakan oleh para peneliti-peneliti yang ada di laboratorium. Misalkan untuk meneliti virus, meneliti tumbuhan, meneliti hewan, dan sebagainya. Selanjutnya ada kacamata. Nah, kacamata berfungsi untuk orang-orang yang punya kelainan pada mata seperti miopi dan lain-lain. Jadi misalkan untuk anak-anak soleh atau orang-orang yang matanya sudah tidak bisa berfungsi dengan baik, rabun, ada yang rabun dekat, rabun jauh, maka mereka memerlukan kacamata untuk membantu penglihatan mereka. Selanjutnya ada yang namanya lup atau kaca pembesar. Nah, lup atau kaca pembesar ini digunakan untuk memperbesar benda-benda yang sangat kecil yang ingin dilihat. Misalkan seperti semut, kemudian hewan-hewan kecil lainnya. Nah, untuk melihat itu kita bisa menggunakan
lup atau kaca pembesar. Nah, selanjutnya ada yang namanya teleskop. Nah, ada yang tahu ini teleskop apa? Ya, teleskop berfungsi untuk melihat benda-benda yang jauh seperti bintang dan lain-lain. Nah, kalau teropong tadi kejauhannya dalam jarak beberapa meter atau kilometer. Nah, sedangkan untuk teleskop ini dia kejauhannya bisa mencapai ribuan kilometer. Misalkan seperti bintang ya yang ada di luar, yang ada di langit, di luar angkasa dan sebagainya. Maka digunakan teleskop. Baik, anak-anak soleh, demikian penjelasan Ustazah untuk materi IPA kita hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Selanjutnya, sebagai bahan evaluasi untuk anak-anak soleh pembelajaran kita hari ini, Ustazah akan memberikan beberapa tugas kepada anak-anak soleh sekalian. Nah, tugasnya adalah silakan anak-anak soleh menjelaskan sifat-sifat cahaya pada cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung, serta menuliskan masing-masing contoh dari cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung yang ada di dalam rumah. Nah, mudah kan kalau misalkan anak-anak soleh yang menyimak penjelasan Ustazah tadi dengan baik, maka mereka akan mudah mengerjakan tugas ini. Oke, selamat mengerjakan tugas anak-anak soleh. Jangan lupa imunnya tetap dijaga, ibadahnya tetap dilakukan, dilaksanakan, apalagi ibadah wajibnya seperti sholat 5 waktu ya. Nah, kalau misalkan ada yang berkesempatan untuk melaksanakan ibadah sunnah seperti sholat duha, seperti saum, puasa Senin dan Kamis, silahkan anak-anak soleh melaksanakan untuk menambah pahala kita nanti di akhirat. Baik, demikian dari Ustazah April. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.